Lantas apa hubungannya nih dengan kelompok acuan? Nah, ini ya. Sekarang ini materi untuk masa perilaku konsumen yang terkait dengan tadi. Apa nih kaitannya dengan kelompok? Tadi sudah diberitahu ya bahwa kelompok itu adalah mempengaruhi konsumen. Jadi kelompok ini boleh lebih dari satu orang ya yang mereka saling berinteraksi. Nah, dan dia mempengaruhi orang lain. Nah, ini esensinya ya. Jadi mereka mempengaruhi orang lain. Jadi dalam perspektif pemasaran, ini masing-masing kelompok ini mempengaruhi konsumen yang menjadi anggotanya dan mempengaruhi pembelian dan konsumsi dari konsumen tersebut. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen, ya. Nah, apa yang kita sebut dengan kelompok acuan? Nah, jadi kelompok acuan ini bisa seseorang atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Ya. Nah, yang kedua, biasanya digunakan sebagai perbandingan. Nah, ini ya, jadi perbandingan. Jadi kalau saya mau tanya mengenai ekonomi syariah, ya, atau begini, saya mau nabung di bank yang mana? Nah, pasti saya tanya kepada Dr. Denny Lubis. Nah, karena beliau ahlinya. Kemudian saya mengikuti saran Bapak Dr. Denny Lubis. Itu artinya apa? Bahwa Pak Denny itu berfungsi sebagai kelompok acuan. Nah, ya. Jadi saya ngikutin. Ah, ini para mahasiswa nih. Wah, ini kan pada seneng nonton apa nih? Nonton film Korea. Nah, nanya nih, film Korea mana yang harus ditonton? Ternyata ada selebgram. Dia nonton, kemudian dia umumkan. Nah, jadi bahasa sekarang, selebgram itu kelompok acuan. Atau bahasa anak muda sekarang disebut dengan influencer. Nah, jadi penting nih, ya. Mahasiswa ekonomi syariah nih aktif di sosial media. Ya, punya pengetahuan yang baik. Itu bisa agar mempengaruhi yang lain. Bikin konten-konten yang bagus. Ya, tampilkan. Karena orang di luar agama Islam tidak belajar hadis, tidak belajar Quran, dan tidak belajar kitab-kitab. Orang yang di luar Islam hanya melihat bagaimana perilaku orang Islam. Nah, ini tolong dicatat. Ya. Jadi mereka di luar hanya melihat perilaku orang Islam. Mereka tidak belajar hadis, tidak belajar Quran. Jadi seharusnya orang Islam itu gambaran. Jadi dari sisi marketing, orang Islam harus menjadi personal branding yang menggambarkan ajaran dan akhlak Islam. Nah, itu saja. Ya. Jadi itu saja. Nah, karena itu tadi anak-anak muda nih terutama, jadilah influencer. Ya, bikin konten YouTube, konten Instagram yang sangat bagus. Ya. Tujuannya satu, untuk beribadah. Nah, tapi satu tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, jadi ketika kita tanya ke Pak Dr. Denny, saya harus nabung di mana? Pak Dr. Denny memberikan saran, maka Pak Denny bagi saya influencer. Ya. Nah, jadi influencer itu tidak mesti orang yang followernya banyak. Jadi siapapun yang sarannya diikuti, nah ya, itu pasti. Ya. Oke, sekarang nih Pak Denny, saya mau tanya nih sama Pak Denny. Kalau mau beli apa, Pak Denny harus minta pendapat istri di rumah. Nah, ini coba. Silakan Pak Denny. Ya, kalau mau beli produk makanan biasanya ya, itu nanya dulu ke istri. Kenapa harus tanya dulu ke istri? Karena istri lebih mengetahui, lebih paham. Karena tiap hari bagus, istri ya. yang memasak. Gitu. Oke, sekarang istri harus nanya ke bapak kalau beli urusan apa? Nah, kalau terkait dengan misalnya beli peralatan elektronik dan lain sebagainya, nah itu istri nanya saya. Oke. Gitu. Jadi istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, nah itu jadi kelompok acuan. Oke, sekarang nih ya. Jadi kita bisa jadi kelompok acuan untuk hal yang lain. Ya, istri kita untuk hal yang lain. Nah, coba ya. Saya mau dengar sama mahasiswa nih ya. Coba kita cek nih kehadiran mahasiswa ada apa enggak nih ya. Coba Putra Jahtra. Ayo Putra. Putra Jahtra. Halo, silakan bicara. Nah, ini untuk ngetes mahasiswa nih konsentrasi nggak. Halo Putra. Nah, entah kemana nih, hadir apa enggak nih. Kemudian Tufail, ada Tufail Naufal?
Halo, Tufail. Halo Pak. Tufail. Oke, Tufail. Kalau beli apa harus minta persetujuan bapak atau ibu? Minta persetujuan ayah Pak. Ya, beli apa biasanya? Ya biasa barang-barang yang harganya cukup mahal sih Pak. Oke ya. Selain persetujuan juga minta uangnya kan? Iya. Oke, jadi ayah dari Tufail sebagai kelompok acuan. Nah, ini ada lagi Sandi Ahmad. Halo Sandi Ahmad. Halo. Halo Sandi. Sandi Ahmad. Halo. Ini nggak tahu entah kemana nih. Ya. Adib Aufa. Ada Adib Aufa? Halo, Adib. Adib. Halo. Hadir, Pak. Coba Adib. Beli apa Adib? Harus minta pendapat atau persetujuan dari ayah atau ibu. Contoh beli sesuatunya itu ya, Pak ya? Ya. Atau kapan terakhir beli barang harus nanya dulu ke seseorang. Seminggu yang lalu deh, Pak. Ya, nanya beli apa, nanya apa. Kayak reference gitu sih, Pak. Jadi mendingan beli ini HP sih. Oke, kenapa nanya kepada temannya? Karena kan kadang dari kita aja kayak kurang gitu, Pak. Oke. Maksudnya teman-teman lain juga punya pendapat yang lebih bagus-bagus. Oke. Jadi Adib temannya sudah berfungsi sebagai kelompok acuan. Nah, jadi kelompok acuan itu tidak mesti orang terkenal, tidak mesti orang lebih tua. Jadi saya bisa nanya ke mahasiswa saya, apa program video editing yang terbaik? Nah, jadi mereka itu lebih menjadi kelompok acuan saya karena saya tidak paham. Mungkin saya bisa mempelajari dengan cepat lewat internet, tapi balas. Tapi kalau nanya lebih cepat gitu. Dia bisa mereview, ya. Nah, saya tanya kepada kelas saya, oh ada Pak si A. Si A bisa cerita dalam 5 menit, ya lebih cepat dibandingkan saya harus membaca puluhan halaman. Nah, jadi kelompok acuan ini menjadi sangat penting ya di dalam mempengaruhi keputusan kita, ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana pengaruh kelompok acuan? Ini ada 3, pengaruh normatif, ekspresif, dan juga pengaruh informasi. Nah, jadi sekali normatif begini. Misalnya nih Pak Denny Lubis, uangnya banyak, ingin jalan-jalan. Karena Pak Denny terikat sebagai dosen di XR, maka harus minta izin kepada ketua departemen. Nah, ya. Nah, sama juga Pak Denny nih, mau jalan-jalan ke Eropa, istrinya nggak dibawa, perlu izin nggak Pak Denny kepada istri? Atau pergi saja begitu saja? Harus izin Pak. Izin. Bahkan minta izin ke anak-anaknya ya. Boleh nggak papa pergi nih? Nah, jadi walaupun Pak Denny punya uang puluhan miliar, nggak bisa seenaknya dia pergi. Nah, itu. Karena ada hubungan normatif antara istri dengan suami. Ayah dengan anak. Nah, jadi anak minta izin. Nah, jadi itu pengaruhnya. Nah, yang kedua ekspresi nilai. Nah, ini. Jadi, kita ingin meniru orang lain. Nah, ya. Jadi kita ingin meniru orang lain. Ya. Contohnya apa? Kita senang memakai pakaian putih saat hari Jumat, sholat Jumat. Karena ada value. Value orang Islam, kata Nabi, pakai pakaian putih yang lebih bagus. Nah, itu adalah ekspresi nilai. Anak muda bergaya hip hop model Amerika. Nah, karena ada satu nilai dari penyanyi Amerika yang akan diikuti. Nah, ini juga jadi kita mengikuti orang lain karena ada value atau nilai. Nah, yang terakhir pengaruh informasi. Aku beliin. Nah, ya. Jadi karena dia punya informasi yang banyak. Seperti tadi saya berikan contoh. Saya ingin nabung di bank syariah mana? Saya tanya kepada Pak Denny. Karena Pak Denny punya pengetahuan yang banyak. Nah, jadi 3 ini ya. Pengaruh normatif, ekspresi nilai, atau pengaruh informasi daripada konsumen tersebut. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya.
Nah, kelompok acuan ini beragam, kita lihat. Teman bisa menjadi kelompok acuan. Ini sama-sama belanja. Ya, sering kita lihat kalau belanja, lihat orang lain beli sesuatu, nanya, ini bagus, ibu di mana nih? Atau kita datang ke restoran nih, lihat orang makan dengan lahap, makanannya baru kita lihat. Nah, kadang kita ngedatangin, ini makanan apa mbak? Kelihatannya enak. Ya. Jadi ketika kita belanja tuh biasanya saling mempengaruhi. Atau kelompok kerja. Wah, ini sering nih para pegawai coba perhatikan di departemen ya. Saling bawa barang, saling jualan tuh. Ya, mungkin kalau saat istirahat oke lah, tapi jangan setiap saat jualan karena mengganggu kerja. Ini saling mempengaruhi. Jadi teman kita, dosen juga sama. Ya, saya baru beli ini loh, yang baru. Ini menarik nih. Nanti saya kirim ininya brosurnya. Nah, yang berikutnya ini adalah kelompok atau masyarakat maya, virtual group. Nah, ini tadi influencer masuk ke sini. Ya, teman internet, teman sosial media dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada yang kita sebut dengan kelompok pegiat konsumen. Ya. Jadi mereka yang mempromosikan konsumen cerdas, ya, konsumen bijak dan lain sebagainya. Seringkali kita ikuti apa pendapatnya. Nah, ada beberapa kelompok acuan yang juga digunakan dalam komunikasi pemasaran. Ya. Selebriti, ahli atau pakar. Ingat almarhum ustadz kita yang sangat terkenal itu, yang sudah meninggal di Azikro itu siapa namanya? Ustadz Arifin Ilham. Dia juga mempromosikan madu misalnya. Ya. Kemudian ada juga pakar ustadz mempromosikan umroh bareng. Ini juga bagian dari marketing. Ya, nggak apa-apa, sah-sah aja. Ya. Atau orang biasa, konsumen biasa ditampilkan untuk memberi kesaksian tentang produk. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan para eksekutif, pimpinan perusahaan, ya. Yang berikutnya ada juga simbol karakter dagang, ya, juru bicara, ya. McDonald itu ada kartun, Mickey Mouse, ya, itu sebagai orang melihat simbol itu sangat familiar dengan dengan para konsumen kecil. Orang mau membeli dan ternyata harganya mahal tuh, ya, tas yang ada cap Mickey Mouse yang asli, ya, itu bisa sampai 300.000, 400.000, 2-3 kali lipat. Bahannya sama, mungkin penjahitnya sama, karena ditempeli itu dia menjadi sangat mahal. Nah, atau yang berikutnya penguatan lainnya sebagai kelompok acuan. Nah, kita akan jelaskan berikutnya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan karakter dagang atau juru bicara, simbol perusahaan. Ya, ini juga bisa menggambarkan komunikasi pemasaran sebagai kelompok acuan. Nah, ini dia. Kelompok lain sebagai kelompok acuan. Orang Islam ingin makanan halal. Tapi orang Islam tidak punya kemampuan apakah ini halal atau tidak. Maka dia mengacu kepada simbol MUI. Ya. Nah, mungkin teman-teman ekonomi syariah bisa mengkaji terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terutama yang terkait dengan halal. Menurut saya itu sangat penting. Mungkin itu salah satu kajian. Ya. Nanti bisa bareng dengan Departemen IKK. Karena kan mengkaji konsumen. Mungkin kita bagus ini, ya. Kita bikin pokja mengenai tadi. Kemudian tambah lagi satu yang secara teknis itu dengan ITP, ya, teknologi pangan. Dan satu lagi ada pusat kajian halal. Nah, jadi ITP, pusat kajian halal dengan IKK, EXAR. Menurut saya mengkaji bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mengenai hal tersebut. Mungkin ini menarik, ya. Apa ini dampaknya? Apa kelemahan dan kekurangannya. Nah, jadi ini digunakan sebagai kelompok acuan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat produk dan jasa. Jadi salah satu kriteria daripada Islamic marketing itu adalah tadi, produk harus sesuai dengan syariah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang Islam. Nah, tentu yang sangat populer ini yang kita sebut dengan produk perbankan. Produk perbankan syariah, ya. Nah, yang kedua, asuransi syariah. Bagaimana? Ya, saya tidak akan membahas ini apa asuransi syariah, saya bukan ahlinya. Tetapi ini saya hanya membuat kategori, ya. Ini asuransi syariah. Nah, yang kedua, surat berharga. Ya. Jadi EXAR bisa menjadi di IPB sebagai pusat informasi mengenai produk syariah. Menurut saya itu sangat penting.
ya di websitenya Departemen XR itu munculkan. Nah, ini sebagai panduan konsumen yang sangat penting. Nanti dirujuk oleh Departemen IKK yang mengkaji konsumen kan. Kalau Anda ingin produk-produk syariah yang ini, lihat informasinya di website IKK. Nah, demikian juga sebaliknya, XR bisa mengacu ke IKK tentang prinsip konsumen cerdas, konsumen bijak, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi satu kesatuan. Nah,